Hai semua, kembali lagi bersama gue IPMC. Oke teman-teman, gimana persediaan ruby kalian? Apakah sudah semakin banyak atau semakin menipis cuy? Oke, ruby gue semakin menipis ya, karena beberapa hari ini gue jarang banget farming ya. Karena apa ya, ada kesibukan sesuatu gitulah cuy. Oke, dan di sini gue bakal farming ruby lagi ya, mengingat beberapa minggu ke depan ini bakal ada spesial hero baru yang muncul cuy. Jadi harus persiapan minimal lah 10.000 ruby harus kita kumpulkan cuy, minimal itu cuy. Itu juga paling cepat dapat satu atau dua cuy. Oke, di sini gue tadi udah farming beberapa jam ya. Seperti biasa farming di map 6/10 dan masih banyak yang bertanya juga di Facebook ya, Bang, farming di map mana sih? Oke, sekalian juga kita jelasinnya cuy. Untuk farming ruby ini ya, untuk hari Senin sampai hari Jumat ini, gue lebih saranin farmingnya di map yang 2 web. Kenapa? Karena di sana banyak banget puder bertebaran dibandingkan map 6/10 ya. Kalau gue sih yang gue rasain sih lebih banyak di map yang 2 web ya, ketika hari hari Senin sampai hari Jumat. Karena hari Senin sampai hari Jumat ini hot time-nya ini gold ya cuy. Hot time-nya ini gold ya, bukan hot time-nya yang ngasih droplet hero cuy, bukan yang ngasih increase droplet hero. Jadi lebih worth it di map 5/5, 4/5 itu kalau gue sendiri sih. Oke, di sini ini di map 5/5 ini gue contohin untuk dropnya ini banyak banget ya, hero-hero kayak si Jack, kemudian si Jess, nah si Toto, si Loto. Gila sini, menurut kalian Jess sama Jack, Loto sama Toto itu adik kakak atau kembaran tuh? Namanya itu sama banget cuy. Oke, kemudian bisa dapat si Jack-nya bintang 3, Jess-nya bintang 3 juga ya, Loto bintang 3. Oke, dan untuk untuk damagernya kalau di map yang 2 web ini ya, gue lebih saranin pakai si Yonhe atau si Noho yang 1000 hari ya cuy. Kalau misalkan kalian belum login 1000 hari, kalian bisa menggunakan si Yonhe. Yonhe ini merupakan the best hero untuk farming ya, di map 2 web ataupun map yang 3 web. Seriusan, ini hero best banget ya. Kalau misalkan kalian punya Noho, lebih baik pakai Noho saja. Kenapa? Karena kalau gue sih lebih suka Noho karena lebih cepat cuy. Seriusan, entah gue yang buta gitu entah apa, tapi lebih cepat si Noho kalau menurut gue ya. Dan jangan lupa untuk untuk itemnya pakein double speed ya. Kalau kalian mau yang 2 web, pakein double speed cuy. Oke, pakai double speed ya. Ntar, item gue penuh banget ini cuk. Pakein yang double speed nih, kayak si Noho gue mau pakai double speed. Kita ambil dulu cuy, kita ambil dulu dari si Batori nih. Ngapain Batori pakai speed? Oke, buat arena ya kayaknya. Oke, udah. Nah, Noho gue udah double speed nih, udah mantep cuy, udah mantep nih. Jewelnya jangan lupa pakai speed juga, udah ya. Jadi cuma itu doang yang harus kalian perhatiin. Speed, udah gitu doang sih. Pokoknya speednya sampai mentok. Jadi Noho ini salah satu normal hero yang speednya setara dengan spesial hero yang mythical awaken. 99 cuk. Kalian cari sendiri normal hero yang speednya 99. Ada nggak selain si Noho yang 1000 hari ini cuy. Oke, dan untuk limit breaknya gue pakai counter, kemudian resist terhadap paralyze, kemudian resist terhadap electrify juga ya cuy. Karena di map 4/5 atau 5/5 itu ada debuff gitu. Oke, dan untuk pudernya ini kasih 4 puder ya, kasih 4 puder. Kalau kalian masih susah cari puder, kalian jangan lupa untuk ngerank up elemen-elemen ya, lumayan cuy. Ngerank up elemennya bisa dapat beberapa puder ya. Elemen gue udah mentok banget ini, yang bintang 5 cuy, udah banyak banget seriusan. Gue nggak tahu nih buat apaan elemen gue cuy. Banyak banget, gila nggak? Oke, dan kalau misalkan kalian udah, jangan lupa untuk auto settingnya kalau di map 45 atau 5/5 ini, kalau gue sih nggak pernah diaktifin ya yang power up-nya. Ingat, yang auto power up-nya jangan usah diaktifin. Kenapa? Karena nanti kalau misalkan kalian udah penuh, jangan lupa cek 1 jam atau 2 jam ya, 2 jam sekali atau 3 jam sekali ya. Karena apa? Karena ini cuy, nanti kalau misalkan udah penuh baru baru kita power up lagi dan kita fusionin ya hero-hero bintang 1 dan bintang 2 nya, atau di rank up, terserah kalian lah. Nah, ininya nih exit adventure ya. Ini kalau misalkan udah nggak ada hero yang untuk ngeganti hero-hero puder kita, dia bakal berhenti sendiri farmingnya. Jadi jangan biarkan farmingnya terus menerus ya. Oke, langsung aja kita masuk, let's go. Jadi hari Senin sampai hari Jumat ini
lumayan lah cuy. Untuk farming ruby kayaknya kalau misalkan satu hari bisa dapat 1.500 sampai 2.000 ruby lah. 1.500 sampai 2.000 ruby. Kan enak cuy. Kalau ini misalkan tinggal seminggu atau 2 minggu lagi ada special hero baru, bisa lah kumpulin 10.000 12.000 lah gue ruby. Ya kalau enggak kemarin sih salahnya gue ini aduh kegaramin sama si Miss gitu cuy. Hero-hero yang udah gue kumpulin juga, hero-hero buat nge-fuse itu gue pakein semua di storage. Ada 120 pasang deh. Sama yang di temporary, sama yang di storage biasa, sama yang di storage yang itu buat ngumpul-ngumpul alias gudang lah. Gue pakein semua cuk. Dan gak dapat satupun. Rubinya juga gue pakai 3.000 atau 5.000 gitu. Gila. Dan gak dapat satupun miss. Padahal gue tinggal 1 miss pagi ya anjir. Entah kenapa gue males banget sekarang. Seriusan gue jadi bingung ini farming ampas gitu cuy. Farming ruby tiap hari gitu cuy, non stop. Giliran digacain hasilnya nothing, anjir nothing. Seriusan gue gacha makin sini kok makin ampas gitu cuy. Kerasa banget setelah developer Kagura menjabat ya. Setelah developer spek disingkirkan diganti developer Kagura. Gak tahu atau perasaan gue doang atau mungkin kalian juga ngerasain ya. Kalau kalian ngerasain juga tolong komen di bawah sih. Apakah benar gitu? Atau mungkin cuma mitos doang atau cuma pemahaman gue doang. Setelah diganti developer ya, rate gacha itu turun drastis ya. Apakah perasaan gue doang atau emang begitu adanya gitu? Ini lama banget sih. Noho 17 detik biasanya 13 detik kan anjir. Kampret nih kalau di record suka begini nih. Kalau nggak di record 13 detik apa gue pakai Yonhe ya? Pakai Noho sih lebih cepat gue, kalau gue lihat sih lebih cepat ya. Tapi bodo amat deh. Mau cepat mau nggak yang penting hasil pas gacha dapat deh. Tapi gue lebih suka farming di map yang 2 web loh. Kalau misalkan hari Senin sampai hari Jumat, kecuali hari Sabtu dan hari Minggu ya. Kecuali hari Sabtu dan hari Minggu kita farming di map yang 3 web ya. Paling bagus 6 skip 10. Di 6 skip 10 itu bagus banget kalian. Kalian lihat sendiri tuh kalau di map yang 2 web drop mulu pudarnya cu. Jadi masih ada yang bingung ya, untuk di map 3 web itu farmingnya pakai hero apa ya. Ada yang tanya juga pakai hero apa farming di map 3 web. Nah kalau farming di map 3 web ya, Yonhe ya, Yonhe the best ya. Yonhe itu multi fungsi ya, bisa di 2 web, bisa di 3 web, bisa di adventure ya. Dan kalau kalian nggak ada Yonhe, kalian bisa gunakan Knock ya. Knock bisa tuh, skill bawah, skill atas, awaken skill ya. Skill bawahnya nyerang 3 musuh, skill atasnya nyerang 5 musuh, awaken skillnya nyerang 5 musuh ya. Terus kemudian kalau nggak ada Knock ya, kalian bisa pakai bisa pakai si Pengyan juga bisa ya, skillnya AOE tuh. Mantap lah pokoknya, mantap juga melegenda. Kalau misalkan kalian mau cepat gitu, mau lebih cepat, kalian bisa menggunakan si Cleo ya. Cuman Cleo itu ya positifnya dia bisa lebih cepat dari yang lainnya, farmingnya bisa di bawah 40 detik ya di map yang 3 web. Tapi negatifnya itu kita harus menggunakan pet yang nurunin cooldown skill ya. Pakai pet yang ngurangin cooldown skill, otomatis kita nggak memakai atau tidak menggunakan pet yang meningkatkan drop rate puder atau drop rate hero ya cuy. Jadi ya ada plus ada minusnya lah. Sekarang ini nggak bisa kayak dulu gitu, mau cepet, mau cooldown cepet, terus juga mau dapat drop rate puder yang bagus gitu pakai satu hero. Sekarang nggak bisa cuy. Kalau dulu kan bisa pakai Yuri itu, animasi skillnya cepet gitu, kemudian skillnya yang AOE itu jadi bisa digunakan. Kalau sekarang nggak ada yang kayak gitu, jadi harus pilih tuh. Kalau mau cepet pakai Cleo, cuman minus harus pakai pet yang ngurangin cooldown. Kalau misalkan nggak mau cepet ya pakai Yonhe, pakai Knock, kemudian pakai Pengyan ya. Yang standar sih gue sih pakai Knock ya. Gue lebih suka pakai Knock soalnya menitnya itu hampir stabil gitu, 40 berapa detik gitu, 42 detik gitu, 40 detikan atau 42 detik gitu, lupa gue. Kita coba saja ya. Gue sih pakai Knock ya, di map yang 3 web ya. Ingat, map 3 web. Kalau kalian mau farming hari Senin sampai hari Minggunya lagi map 3 web juga nggak apa-apa, terserah kalian. Tapi gue sih lebih seringnya map 3 web itu Sabtu dan Minggu kalau pakai booster ya. Oke, dan untuk auto settingnya seperti ini skill Knock ya. Skill bawah ronde 1, skill 2 ronde atas, awaken skill ronde 3. Nah, kita lihat
Karena kalau nggak salah 40 detikan lebih deh, 42 detik ya kalau nggak salah ya. Soalnya gue jarang banget farming diliatin gini aja. Kayak nggak ada kerjaan aja farming diginiin. Kita lihat tuh. Destroy. Oke. Go. Nih, lihat. Hellweb menyerang 5 musuh, cuk. Mampus. Dan ini awaken skillnya, kita lihat. Hihi. Sword Wind of Abyss. Death. Iya, itu kan 40 detikan sama loading ya. Pas 40 detik cuy. Pas 40 detik ya. Jadi mungkin untuk videonya gue cukupin sampai sini. Semoga bermanfaat buat kalian. Thanks for watching video and see you guys. Salam ampas. Dapat golem. Farmingnya mantap.